Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al Amin Group. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang telah mengikuti video-video Al Amin Group, terutama subscriber saya yang setia menunggu video-video terbaru dari Al Amin Group. Mudah-mudahan semuanya tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala, mudah rezeki, kemudian dijauhkan dari bala, serta dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baiklah guys, di sini saya masih menjelaskan tentang bata ringan ya. Mungkin video selanjutnya kita akan beralih ke bisnis lain. Masih ada beberapa yang lagi saya rintis, itu bisnis wallet. Mungkin teman-teman juga nanti bisa tertarik. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mau sharing bisnis, bisa komen. Kemudian bisa mengambil nomor telepon saya, kita diskusi seperti apa prosesnya, karena memang saya alurnya bisnis teman-teman ataupun wirausaha. Itu ada beberapa bidang yang saya geluti, dan di masa pandemi ini benar-benar merupakan sebuah tantangan. Masa pandemi ini sudah hampir 8-9 bulanan atau bahkan 10 bulanan, benar-benar tantangan bagi pengusaha. Makanya banyak dari perusahaan-perusahaan itu yang mem-PHK seluruh karyawannya. Tapi alhamdulillah saya masih bertahan, karena memang kita sama-sama mencari. Niatnya benar-benar sama-sama mencari, bukan berarti kita memperkaya diri. Nah, itulah kuncinya sebuah usaha, teman-teman. Nah, kita harus memikirkan orang lain, jangan memikirkan ego. Ketika misalkan orderan sepi apa segala macam, kita harus mengambil tindakan seperti apa langkah selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita cek. Ini adalah video ini. Saya pengiriman bata ringan. Teman-teman mungkin bisa melihat seperti apa prosesnya. Saya kira kita langsung saja. Lagi muat guys, ini pesanan dari Lipo Plaza. Lipo Plaza ini pesanannya lumayan banyak, ada 23 kubik. Nah, beginilah cara kami membuat bata ringan, dimana yang patah-patah, kemudian yang kurang bagus lah, itu memang nggak kita muat. Seperti ini contohnya, yang kita pisahin. Ini yang kurang matang, yang seperti ini nih, ini yang busa, masih berbusa. Nah, ini nggak kita antar, ini kita nanti pakai sendiri. Nah, seperti ini yang patah dua, itu nggak kita antar. Emang yang kita antar itu hanya yang benar-benar utuh. Seperti ini. Ini muat secara muatnya itu manual, teman-teman. Ini yang kita muat nggak ada yang patah, kemudian yang benar-benar bagus. Kalau yang kurang bagus itu memang udah kita nggak muat, itu pakai sendiri nanti. Yang seperti ini. Nah, ini patah dua, hanya patah dua sebenarnya. Kan kalau kontraktor dari Jakarta biasanya nggak mau. Itu harus yang bagus, yang utuh. Utuh seperti ini. Ini menggunakan semen, sebenarnya semennya ini yang kurang bagus. Jadi hasilnya itu kurang maksimal. Ini sebenarnya 23 kubik totalnya, kemudian perekatnya itu 15 sak. Hanya meminta 15 sak. Jadi kita bagi 3, karena ini masuk wilayah kota. Ini nggak boleh bak tinggi, jadi harus sambungan baknya ini harus kita lepas. Nah, seperti itulah prosesnya. Proses muat hebelnya seperti ini. Jadi manual, teman-teman, nggak ada yang menggunakan hidrolik, benar-benar manual seperti ini. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga itu di Lipo Plaza Mall pas bongkar. Kita sambung videonya nanti seperti apa. Oke, thank you.
Sebelum kita lanjut, nggak ada salahnya di subscribe ya, di subrek. Terima kasih. Nah oke, ini Hypermart. Kita telah sampai di Lipo Plaza, itu di Taman Banjar. Nah ini kerangkeng nggak saya pakai teman-teman, kerangkeng saya lepas. Kenapa? Karena untuk melalui kota itu harus menggunakan bak rendah. Nah itulah enaknya ketika mobil kita bisa di setel. Ketika misalkan keluar kota, ke dalam kota, itu prosesnya semuanya ada. Jadi nggak saling mengganggu ataupun lebih mudah dalam pengiriman. Nah ini prosesnya. Itu juga ada semen perekat. Semen perekat itu sebenarnya sama semua jenisnya teman-teman, hanya yang membedakan adalah kecepatan kering. Ini yang merek LV. Nah ini di loading dock, ini memang di bagiannya Hypermart. Nah ini ada dua anggota ini dari kontraktor yang dari Jakarta. Kemudian saya juga bawa anggota untuk bongkar muatnya. Nah ini merek LV 40 kilo. Nah seperti inilah prosesnya teman-teman untuk pengiriman material. Nah terkadang kita memang harus membongkar dari anggota kita sendiri tanpa dibantu. Nah kalau seperti ini masih agak ringan untuk bongkarnya. Kenapa? Karena kadang ada untuk pembongkaran itu kita harus lansir, misalkan mobil dari sini posisinya, kemudian kita harus mengangkat sendiri ke sana. Nah itu biasanya yang merupakan tantangan buat kita. Itu prosesnya lama, dan ketika anggota sedikit, misalkan 2 orang yang saya bawa, memang agak lama prosesnya. Tetapi ketika misalkan ramai seperti ini sebentar aja, paling 1 jam 1,5 jam maksimal sudah selesai semua dibongkar, karena anggotanya rame dan ini main oper-operan. Nah seperti inilah prosesnya. Sebenarnya kalau misalkan ini kan mobil ini semua baknya itu bisa buka tutup ya, dalam artian bisa dibuka bak samping kanan, samping kiri, itu semuanya bisa, di belakang semuanya bisa dibuka. Nah, ini kebetulan sebenarnya kalau paling cepat itu ketika pembongkaran, ketika yang terbuka itu di bak samping. Tapi kalau misalkan bak belakang itu agak lama. Kenapa? Karena memang semakin barang semakin sedikit, maka semakin jauh. Tetapi kalau misalkan anggota seperti ini banyak, itu nggak jadi masalah, malah bisa lebih cepat karena memang prosesnya orangnya rame gitu kan. Nah ini sebenarnya nggak boleh material itu, ini kan mall, jadi material itu nggak boleh menumpuk seharian di sini. Itu ketika sudah dibongkar memang harus langsung naik ke posisi yang mau dikerjakan. Nah seperti itu, rata-rata mall seperti itu. Dan juga rata-rata orderan paling kencang itu memang ketika ada renovasi mall teman-teman, yang kontrak. Tapi rata-rata memang kontraktornya dari Jakarta, mereka mencari material. Dan di Jambi sendiri sih memang rata-rata mereka mintanya AAC. Tetapi ketika misalkan saya bilang harganya sekian, kemudian minim ordernya sekian, mereka biasanya memilih ke yang jenis lokal ataupun yang ke CLC. Kenapa? Harga memang lebih murah, kemudian juga ready stock. Nah seperti itu. Tapi kalau misalkan yang dari Jakarta, memang kita posisinya inden. Misalkan minimal order itu 10 kubik, kemudian indennya itu sekitaran paling lama biasanya 1 minggu, kadang 3 hari 4 hari sudah sampai. Nah kalau membongkar seperti ini, yang susahnya memang kita tantangannya adalah itu diawasi oleh pengawas kontraktor. Ini pengawasnya. Nah biasanya batu yang patah itu disuruh bawa pulang, kemudian pas ini kita disuruh ganti. Nah seperti itu. Terima kasih guys telah menonton.